Dia berkata, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu dia pembuka doanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Saudaraku, berasal dari kata hadirat, itu hadapan. Jadi kehadiran Tuhan berarti kita datang ke hadapan Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama itu disebut panim, yaitu wajah Tuhan, di hadapan wajah Tuhan. Tetapi nyatanya manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak mampu memandang wajah Tuhan. Bahkan Musa pun yang sudah diutus menyelamatkan bangsa pilihan Tuhan tidak diizinkan untuk melihat wajah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan hanya menampakkan belakangnya. Tetapi sangatlah baik Tuhan kita itu. Saudaraku, kita bersyukur bahwa Dia pernah mengambil rupa menjadi manusia. Karena memang manusia itu nggak bisa melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu sangat kudus, sangat mulia, tidak bisa sedikit pun dosa untuk menyentuhnya. Itu sebabnya Dia mengambil rupa sebagai manusia. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Namun kita bertanya, Yesus kan sekarang nggak ada di bumi. Dia sekarang ada di sorga. Dia sudah naik ke sorga. Tetapi Dia berfirman, kalau Dia naik ke sorga, Dia akan memberikan kita Roh Kudus. Dan ditepatinya janjinya, pada hari Pentakosta Roh Tuhan dicurahkan kepada murid-murid pada hari Pentakosta waktu di Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya Roh Tuhan itu omnipresent. Apa itu? Semua kita pasti tahu apa itu? Maha hadir. Sesungguhnya manusia itu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menemukan Tuhan dan hadiratnya kapan saja, di mana saja Tuhan bisa hadir, karena jalan itu sudah dibuka oleh Yesus melalui pengorbanannya. Tapi banyak orang tidak mengalami hadirat Tuhan karena tidak mencari dengan segenap hati. Mereka mencari Tuhan hanya sebatas kegiatan agamawi, tanpa didasari kerinduan atau hati yang haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Mari kita baca Mazmur 145 ayat 18. Apa kata firman Tuhan ini kepada kita? Mazmur 145 ayat 18. Tidak semua mungkin bahan ini saya sampaikan, tapi ada di warta. Seberapa nanti bisa dapat kita kerjakan. Mazmur 145 18 1 2 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang semua membacanya. Mari nikmati ayat ini 1 2 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi kalau Tuhan itu terasa jauh, hanya karena kita nggak mau. Tuhan itu dekat. Dia tidak hanya ada di gereja ini. Dia ada di rumah saudara. Dia ada di tempat kerja saudara. Dia ada kemanapun saudara pergi. Asal engkau memang suka bicara kepadanya. Pemazmur di sini menyatakan, kalau kita berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, maksudnya apa? Kalau kira-kira kita sudah berkata Tuhan, tapi rasa-rasanya masih jauh, panggil lagi. Setia memanggilnya sampai engkau menemukannya. Haleluya. Saudaraku, seberapa besar kita merindukan kehadiran Tuhan atau hadiratnya, sebegitulah kita mengalami hadirat Tuhan. Saya ulangi, seberapa besar kita merindukan kehadiran Tuhan
Seberapa besar kita merindukan hadirat Tuhan, sebegitulah Tuhan menyatakannya kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Hadiratnya bahkan dinyatakan kepada orang-orang yang di luar sana pun. Untuk apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Itu kata firman Tuhan Yohanes 16. Menginsafkan dunia akan kebenaran. Itulah pengharapan kita. Kenapa kita bersaksi? Itulah pengharapan kita. Kenapa kita menginjil? Kalau dia tidak didatangi oleh hadirat Tuhan, kalau dia tidak didatangi oleh Roh Tuhan, bagaimana hatinya terbuka? Maka firman Tuhan berkata, dia menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman, sehingga mereka saat Injil diberitakan hatinya terbuka dan mau bertobat. Amin saudaraku. Syarat untuk dapat menikmati hadirat Tuhan senantiasa ya, omnipresent tadi, dimanapun dia hadir, termasuk kepada orang jahat pun dia ada, tetapi khusus untuk menikmatinya senantiasa, always kata orang Barat, selalu, kapan saja, di mana saja, adalah suci hatinya. Apa saudaraku? Mari kita baca Matius 5:8. Ayat yang singkat, Matius 5:8 bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hadirat itu tadi, hadapan Tuhan, wajah Tuhan. Kalau suci hatimu, dimanapun engkau berada, engkau bisa mengalami hadirat Tuhan. Dalam bahasa aslinya kados, suci. Kudus artinya dihususkan, dipisahkan, dimurnikan, disucikan. Mengapa kita perlu dihususkan? Karena dia kudus. Ia ingin hidup kita dihususkan baginya. Jadi kata suci ini juga adalah murni tanpa kekotoran. Kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris, dari versi King James Version dikatakan begini, karena banyak versinya terjemahan ini. Dari KJV-nya terjemahannya begini, diberkatilah mereka yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah atau mengalami hadirat Allah. Jadi supaya setiap saat kita bisa menikmati hadirat Tuhan itu, buang segala yang kotor dari hati kita. Amen. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang kotor dalam hati saudara. Saudara juga tidak tahu apa yang kotor dari hati saya. Kembali ke firman Tuhan minggu lalu, kita duduk di kaki Tuhan dan berkata, selidiki aku Tuhan. Bahkan penyembahan kita tadi, selidikilah apakah jalanku salah, tuntunlah aku. Itu yang perlu. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Apa hal-hal yang kotor dalam hati kita? Adakah kita munafik? Kalau orang-orang dunia berkata munafik, muka Nabi pikiran kotor. Seolah-olah orang rohani tapi hati busuk. Itu munafik. Di depan baik, di belakang busuk. Itu munafik. Adakah itu di hati kita? Apalagi yang kotor, kira-kira motivasi-motivasi yang salah. Ini akan terbukti kalau ada masalah, kalau ada teguran, kalau ada hal-hal yang tidak enak, akan terlihat motivasi kita di hadapan Tuhan. Dan dosa-dosa lainnya, kitalah yang tahu di hadapan Tuhan. Kenapa saudaraku harus dibuang semua kekotoran itu dari hati? Karena hati merupakan pusat kehidupan. Apa kata Mazmur 24 ayat 3 dan 4? Kita baca bersama lagi. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sampai di
jamah sana, jamah sini, segala dosa. Kalau hatimu tidak tulus, tidak murni, penuh dengan neko-neko. Minggu lalu saya katakan ibadah 2, walaupun kue neko-neko enak, hati yang neko-neko itu gak disukai Tuhan. Kalau saudara suka kue neko-neko, jangan neko-neko di hadapan Tuhan. Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang bisa menikmati hadirat Tuhan? Yang bersih tangannya dan murni hatinya. Pegang hatinya, katakan, murnikan hatiku Tuhan. Haleluya. Bagaimana bisa memiliki hati yang murni, hati yang suci? Seperti yang saya katakan tadi, duduk di kaki Tuhan. Waktu saya diajak pelayan-pelayan tadi menyembah, waktu saya ajak menyembah, introspeksi hati. Kemudian setelah disadarkan, lanjutkan dengan pengakuan dosa. Kenapa? 1 Yohanes 1:9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Ia mengampuni sejahat apapun kita. Amin, saudaraku. Beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena hanya darahnya lah yang dapat menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia. Dan belajarlah dari firman Tuhan, karena firman Tuhan ini yang bisa memperbaiki kelakuan kita. Selanjutnya, bagaimana hadirat Tuhan itu bekerja? Apa ciri-cirinya? Dia akan memberi damai ke dalam diri saudara dan kepada orang lain. Amin. Amin. Jadi kalau kurang damai, berarti masih jauh kita dari Tuhan. Yesus Kristus disebut Raja Damai. Mengapa? Karena kelahirannya ke dunia ini mempunyai misi yang besar, memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia yang sudah terputus oleh dosa. Bahkan bukan hanya putus, dikatakan manusia menjadi musuh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang memulihkan hubungan yang sudah terputus itu. Bahkan Dia mati di kayu salib. Sejak itulah damai kembali di hati manusia, kalau manusia itu percaya. Yesus datang membawa perdamaian, bukan hanya antara manusia dengan Tuhan, tapi juga antara manusia dengan sesamanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki damai itu, memiliki Tuhan itu di hati, no SKT. Apa itu SKT? Kalau anak-anak suka SKT ya, tapi sebentar lagi berdamai. Yang susahnya yang dewasa ini, SKT bisa bertahun-tahun. Nah, Yesus itu datang bukan hanya mendamaikan kita dengan Bapa di surga, tapi juga mendamaikan kita dengan sesama. Haleluya. Apa cirinya? Dia mengasihi, bukan membenci. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia juga harus mengasihi saudaranya. Dalam 1 Yohanes 4:19-21 mengatakannya. Saudara baca nanti ayatnya. Dan apalagi cirinya? Membuat seseorang itu suka berdoa, suka memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada yang bosan di hadirat Tuhan, itu dipertanyakan keselamatannya. Tapi kalau ada dinikmati, tiap kata dalam lagu dinikmati, tiap kata dalam pujian dinikmati, itulah kekristenan yang benar. Amin. Kekristenan yang benar tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan, kehidupan rohani kita tidak kuat. Apalagi cirinya anak Tuhan yang demikian? Suka bersaksi. Ada beban bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa Daud berdoa? Jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Dia tidak mau kehilangan Roh Kudus. Kenapa? Walau dalam tekanan sekalipun, dia nggak mau kehilangan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia berkata dalam Mazmur 51:13-15, aku ingin mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang supaya mereka bertobat. Itu orang yang suka hadirat Tuhan. Itu mau membuat orang lain bertobat.
Dan selanjutnya mengalami janji perlindungan Tuhan. Kita tiap minggu mendeklarasikan Mazmur 91. Di situ ada jaminan perlindungan Tuhan. Rahasianya perlindungan Tuhan itu ada di ayat 1, dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dari terjemahan bahasa aslinya berkata begini, orang yang tinggal di tempat rahasia. Apa tempat rahasia itu? Hadirat Tuhan. Kita mungkin tidak bisa ngomong sama seseorang karena itu rahasia, tapi kepada Tuhan apapun rahasia kita bisa kita sampaikan. Haleluya. Dan perlindungan Tuhan yang dialami orang percaya itu adalah hasil dari akibat dia berada di tempat rahasia itu. Sukalah di hadirat Tuhan. Nggak perlu di mana hadirat itu, di gereja mana hadirat itu, nggak gitu mencari hadirat Tuhan. Di kamarmu pun ada hadirat Tuhan. Amen. Saya katakan tadi, di kolam lele pun engkau bekerja. Kalau engkau di situ berbahasa roh, hadirat Tuhan memenuhimu. Amen. Sekarang sikap hatimu menyambut Dia. Kita sudah baca ayat-ayatnya tadi. Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadanya. Amen. Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang murni hatinya. Mengapa seseorang anak Tuhan susah masuk hadirat Tuhan? Saya usahakan 5 menit. Dan tidak menikmatinya secara konsisten. Mungkin hari ini bisa dinikmati, besok enggak. Minggu ini bisa dinikmati, minggu depan enggak. Penghalang utamanya adalah perasaan berdosa, rasa bersalah, perasaan tidak layak yang sering menuduh. Apa kata Alkitab tentang dosa? Pelanggaran akan firman. Mungkin engkau melanggar firman yang sudah dikatakan Tuhan di hatimu, tapi engkau langgar. Itu salah satu menghalangi masuk hadirat Tuhan. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah diampuni. Itu sebabnya kalau sulit menikmati hadirat Tuhan, panggil Yesus. Mari kita angkat dulu tangan kita panggil Yesus sekuat tenaga. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Sekali lagi. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Gak usah lihat kiri kananmu. Kalau kau memang susah masuk, gak perlu, panggil aja Yesus. Panggil aja Dia dengan kesetiaan. Gak perlu tahu sebanyak-banyaknya kata-kata menyembah. Gak ada kata puisi, gak ada kata indah. Bilang saja, Yesus, aku rindu Kau. Amen. Yesus, aku mengasihi. Gak usah ingat-ingat dosa orang. Gak usah ingat-ingat dosa di depan ini. Mungkin di luar sana saudara kalian berdosa yang di depan ini. Pemain musik yang misalnya, atau penari, gitunya kau. Kalau gitu penilaian kita, sejerit pun memang gak bisa. Tapi pandang Yesus, jangan pandang yang lain. Haleluya. Kemudian apa yang menghalanginya? Hati yang tidak sungguh-sungguh. Upah dari orang yang bersungguh hati adalah Tuhan sendiri datang. Dalam Yeremia 29:13 berkata begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, siapa yang saudara cari? Itu yang dapat. Cari Tuhan maka dapat. Beribadah mau cari apa? Cari Tuhan, cari Dia. Jangan cari dosa orang. Misalnya samping-sampingan Pak Sembiri sama Pak Simamorai, nggak bisa dia menyembah Tuhan. Pala kali aku nengok Pak Okta ini, ku panggil dia sel grup, nggak datang dia. Oh, nggak akan bisa masuk. Tapi kalau dia fokus pada Tuhan, nggak peduli dia siapapun di kiri kanannya. Haleluya. Maka dikatakan lagu itu, sekelilingku menjadi tak berarti bagiku. Bukan berarti kita cuek, enggak. Tapi demi mendapatkan Tuhan tadi, kita singkirkan itu semua. Dan apalagi penghalangnya, terus-menerus mengeraskan hati. Sekalipun Tuhan itu maha hadir, perhatikan ya, memang Dia maha hadir, tapi Dia tidak mewujudkan dirinya di setiap tempat atau di setiap waktu. Itulah sebabnya Dia berkata, Keluaran 33
ayat 3b pada Musa. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Memang Tuhan maha hadir, tapi karena bangsa itu tegar tengkuk, Tuhan bilang aku gak akan berjalan di hatimu, di tengah-tengahmu. Sebenarnya hadirat Tuhan itu dapat tetap di dalam diri kita. Amin. Itu sebabnya Yohanes 15 berkata, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Dan Galatia 2:20, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus di dalamku. Siapa yang hidup dalam hati saudara? Jadi bisa menikmati hadirat setiap saat. Sebagai orang percaya, kita bisa mengalami hadirat Tuhan kapan saja, di mana saja. Setiap saat kita bisa bicara sama Tuhan, mendengar suaranya. Dan hadirat Tuhan itu adalah habitat kita. Tahu habitat ya? Tempat kita sebenarnya. Dalam Yohanes 15 semua itu dituliskan. Dikatakan di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa maksudnya? Masih banyak yang orang di luar Yesus berbuat perkara besar. Tapi apa maksudnya? Secara fisik mungkin belum mati, masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa enjoy hidup. Tapi yang tidak ada di hadirat Tuhan tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi, tidak bisa mengalami kasih karunia Tuhan lagi. Itu maksudnya. Jangan pernah keluar dari koridor firman Tuhan. Amin. Semalam saya ajari mudah-mudi ada rambu-rambu firman Tuhan untuk orang muda sehingga bisa menjadi surat Kristus. Karena minggu lalu kami belajar surat Kristus. Ada rambu-rambunya. Demikian juga kita. Jangan keluar dari koridor firman. Firman Tuhan bilang mengampuni, yang mengampuni. Gak tawar-menawar. Firman Tuhan bilang taat, ya taat. Jangan tawar lagi. Jika kita keluar dari koridor firman, kita mencabut pagar pengaman. Karena firman itulah pagar pengaman kita, rambu-rambu dalam hidup kita. Kalau seseorang menabrak lampu merah, itu sudah adalah rambu-rambu lalu lintas. Kalau ditabraknya pasti ada masalah. Jadi rambu-rambu itu sebagai pagar pengaman. Bagi saya dan saudara, firman Tuhan itu pagar pengaman. Amen. Kalau kita keluar dari koridor firman, pagar itu dicabut, maka terbuka pintu bagi si jahat. Maka gak heran orang kita lihat hari ini rohani, besok bisa jahat hatinya. Ini dicabut pagar pengaman. Enggak lagi dalam koridor firman. Yang terakhir, mari senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti harus terus di kamar doa seperti saya katakan tadi. Tuhan ada di hati kita. Dimanapun kita berada, kita bisa terus berada dalam hadirat Tuhan. Namun, buanglah semua yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan disiplin diri untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan. Adakah saudara diberkati? Bisa selalu berada dalam hadirat Tuhan. Saat beribadah tidak melihat kesalahan orang, tapi melihat Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Haleluya. Tiap hari di kamar pribadimu, bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau secara pribadi di rumah sudah terbangun, maka itu akan menjalan. Maka kehidupan akan engkau bawa kemanapun engkau pergi. Kita tidak menuntut yang lain mengalirkan kehidupan kepada kita. Kita sendiri mengalirkan. Mari kita bangkit berdiri. Bangunlah kehidupan yang konsisten tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan manusia roh kita bisa mati. Biarlah kita berdoa agar kita semua mampu mendisiplin diri untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan di segala situasi. Hadirat Tuhan menjadi habitat kita. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Fokus kepada
kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Rasakan hadirat.